alhamdulillah pada waktu itu tetangga banyak yang bilang enak gitu. Suka dukanya kalau dari bahannya tempenya itu nggak bagus ya. Kalau nggak bagus itu pasti nanti hasilnya agak kehitam-hitaman, itu nggak bagus. Masyarakat yang memiliki usaha industri rumah tangga biar lebih maju, biar lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto. Usaha saya keripik tempe sari yang beralamat di Piring RT 03 Sri Hartono, Pundong, Bantul. Dulu saya bekerja di salah satu perusahaan, notabene Sabtu Minggu saya libur. Pada waktu itu pergi ke tempat teman, itu ada yang beli keripik tempe ya. Kita terinovasi dari situ. Di situ kita ngobrol-ngobrol sama istri, terinovasi, terus akhirnya pada waktu itu saya coba bikin. Pada waktu itu saya bikin sekitar 5 buah tempe. Saya coba bikin, terus saya tawarkan ke tetangga-tetangga pada waktu itu. Ya alhamdulillah pada waktu itu tetangga banyak yang bilang enak gitu. Dan akhirnya saya beberapa hari kemudian saya langsung produksi lah. Langsung bikin coba-coba, saya tawarkan ke toko-toko. Alhamdulillah ya sekitar sini, sekitar Pundong sini, alhamdulillah diperlukan masuk. Alhamdulillah kok ada tambahan masukan ya, saya coba itu terus sampai sekarang berkelanjutan sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang bisa menyetorkan ke pasar-pasar keripik tempe sari. Ya kita ambil, kebetulan istri saya itu dari Wonosari. Terus ya itu dari ide itu saya ambil, bikin nama Sari. Ya itu habis dari ngobrol sama istri langsung coba bikin aja, kasih tetangga, kasih temen, dan langsung kita coba ke warung kita kasih. Pada waktu itu kurang lebih ya 10-15 bungkus. Nah dari situ alhamdulillah itu cuma berapa hari langsung laku. Nah dari situlah kita langsung dapat inovasi bikin produksi. Masih kerja ya. Pada waktu itu ya kita, karena saya liburnya cuma Sabtu dan Minggu, kita ngambil tempenya cari di pasar. Tapi pertama kesulitannya tempe itu memang sulit. Jadi kadang tempe itu ada yang bilang mentean apa itu ya, yang dari kelihatannya dari luar itu bagus, dalamnya itu nggak ada perekatnya jamur. Jadi kita kesulitannya di situ. Kedua, waktu itu kita masih bingung mau titip di mana ya, cuma sekitar sini dulu. Terus alhamdulillah banyak, karena pada waktu itu saya kasih nomor telepon ya. Nah itu ada yang
salah satu toko atau pembeli itu mau dijual lagi gitu. Dari situ. Kalau resep itu dulu istri kebetulan suka memasak ya, suka memasak. Kedua lihat di YouTube ya, di YouTube bumbu-bumbunya apa, terus mungkin ya cuma sekali itu aja buat adonannya, terus langsung kita bikin. Ternyata juga ya itu dari tetangga, dari temen merasakan kok enak itu. Dulu waktu bikin pertama itu saya nggak tanggung-tanggung, langsung bikin banyak. Saya kirim ke teman-teman, suruh bantu saya jualin, memang kayak gitu. Terus alhamdulillah dari situ banyak yang bilang cocok, ada banyak kecocokan itu. Ya, pertama kita manual pakai cutter, karena kalau pisau itu agak tebel ya, kalau cutter kan tipis. Ada saudara yang bilang bikin irisan yang pakai itu enggak pakai, ya tetap manual tapi iris pakai alat, ada alatnya. Dulu kita browsing di HP, ternyata ada yang jual. Dan dari situlah dari dulu kita ngiris manual pakai cutter, kita lanjut pakai itu alat. Ya kalau digital kita cuma di packaging itu ada nomor telepon saya, dan dari situ kita pemasaran dari situ. Kalau marketplace belum, jadi kalau story di HP. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak yang bantuin teman saya yang malah bikin, yang jualin gitu. Kalau permintaan ya paling jauh saya beberapa kali kirim di Semarang, terus Jakarta itu malah sering ke Jakartanya. Jakarta paling kalau berapa bulan sekali ada permintaan ke sana, tapi ya nggak terlalu banyak ya, karena kita paketnya, kita kerepotannya di situ. Kalau kebanyakan, kalau nggak bawa, ibaratnya nggak bawa kendaraan sendiri, kita takutnya di perjalanan di paketnya itu. Ya kalau itu cuma saya ambil positifnya aja ya. Kalau dia packagingnya kayak gini, ibaratnya saya kok masih kayak gini, saya ambil 5-nya, saya meniru yang ibaratnya yang bagus aja ya. Kalau masalah yang bikin, yang sakampung yang bikin banyak itu, saya kira untuk rezeki ya udah ada yang ngatur. Dulu waktu saya masih aktif di PT itu dari tahun 2017, itu masih satu minggu ya. Kalau sebelum COVID, jadi COVID itu udah full dengan istri saya, itu udah bikin tiap hari, udah produksi. Suka dukanya kalau dari bahannya, tempenya itu nggak bagus ya. Kalau nggak bagus itu pasti nanti hasilnya agak kehitam-hitaman, itu nggak bagus. Tapi nek rasa ya rasanya tetap enak. Tapi tempenya itu, keripik tempenya itu kelihatannya nggak bagus ya. Sama kalau pemasaran, alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah kalau kita nitip itu selalu habis, alhamdulillah ya. Kesulitannya jadi kalau pas tempenya nggak bagus, kita produksinya juga pernah kita pesen 20 tempe ya, 10 ribuan, itu kelihatannya bagus, dari luar itu bagus, tapi kalau dipasah
dipasah itu merupul, jadi mudah patah, remuk itulah. Ya, itu pernah itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu dari pihak yang Banu Tempe itu diganti ya, alhamdulillah diganti. Itu padahal pas pesanan banyak, pada waktu itu lah suka dukanya kayak gitu. Ya sukanya kalau banyak permintaan ya alhamdulillah suka. Ya harapan saya mudah-mudahan ekonomi ini semakin bagus ya, karena kalau kita nitip di warung-warung itu kalau diberikan laris ya, harapan saya diberikan kemudahan untuk berjualan ini. Kalau untuk di media sosial saya memang belum ya, belum. Kalau untuk anak muda ya berjuanglah, karena saya dulu cuma ya iseng-iseng inisiatif, kok ada melihat ada peluang usaha, ya udah saya pun gini kok, nggak harus tempe keripik, saya pun kalau ada peluang usaha udah hajar aja. Kita di Dusun Piring, Sri Hartono Pundong. Di Dusun Piring ini banyak beberapa usaha UMKM yang dikembangkan oleh beberapa rumah tangga di Dusun Piring, dan kita memang mengapresiasi ya masyarakat memiliki usaha ini. Dan di Dusun Piring ini beberapa kelompok pembuat keripik tempe yang sudah berproduksi sekitar 3 tahunan. Pasca pandemi mereka berusaha membuat keripik tempe yang cukup kualitasnya cukup bagus, kemudian juga pemasarannya sudah sampai beberapa kota, dan itu diproduksi oleh industri rumah tangga. Dan tentu ini butuh dorongan dari pemerintah, karena memang ini masih industri rumah tangga, keterbatasan alat, kemudian juga masih ada kendala terkait mungkin pemasaran yang lebih luas. Kita sebagai anggota DPRD tentu kita mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk betul-betul bisa membantu masyarakat yang memiliki usaha industri rumah tangga biar lebih maju, biar lebih berkembang, baik secara pembuatannya akan lebih bagus, lebih sehat lagi, dan tentu masyarakat juga akan semakin meningkat kesejahteraannya. Harapan kami dari DPRD tentu kita ingin mendorong dinas terkait untuk bisa membantu peralatan ya di industri rumah tangga ini yang sudah dikelola beberapa masyarakat di Dusun Piring ini, dengan bantuan peralatan yang betul-betul bisa membantu produksi, sehingga produksinya bisa lebih bagus, kualitasnya juga lebih bagus. Jadi seperti alat pemotong yang otomatis untuk keripik tempe ini, sehingga bentuknya itu bisa standar, kemudian juga akan lebih mempercepat produksi saya kira.